Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Tujuan dari video presentasi ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Risa Andriani, Yuyun, dan Siti Rosmalinda Nasution. Di sini kami akan mempresentasikan isi jurnal yang berjudul Kesalahan Penulisan pada Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru pada tahun 2020. Pada bagian isi jurnal terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Pembahasan yang akan dibahas dalam kesalahan penulisan ejaan ini adalah dalam bentuk brosur. Brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan barang, jasa, dan sebagainya, yang mana terbuat dari sebuah kertas yang di dalamnya memiliki sejumlah informasi serta penawaran tentang jasa ataupun produk tersebut. Fungsi dari brosur adalah sebagai media yang memberikan sebuah informasi kepada para konsumen sebagai alat iklan atau promosi untuk mempertahankan kriteria maupun konsep yang sama dengan melalui semua brosur, perusahaan atau produk serta pelayanan yang dimiliki. Metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil analisis dan pembahasan. Adapun beberapa kesalahan yang terdapat dalam brosur. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Setelah dianalisis, ternyata masih banyak terjadi kesalahan dalam penggunaan huruf kapital yang terdapat dalam brosur. Adapun kesalahan yang terjadi yaitu huruf kapital yang tidak dipakai pada awal kalimat. Misalnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital pada awal kalimat, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat. Contoh lainnya, Senin, yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Yuyun. Kesalahan penggabungan kata. Kesalahan pada penulisan kerjasama. Seharusnya ditulis serangkai, karena penggabungan kata yang mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran ditulis serangkai. Gabungan kata yang menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Kesalahan penggunaan huruf miring. Kesalahan penulisan dalam bahasa asing, misalnya username, password, link, upload, degree, fast track, scan, soft copy, dan entry. Seharusnya ditulis miring karena dipakai untuk kata atau ungkapan bahasa daerah atau asing. Sedangkan untuk kata entry diubah menjadi bahasa Indonesia karena dalam bahasa asing tidak terdapat kata entry, tetapi entry, dan harus bercetak miring. Kesalahan pada penulisan tanggal. Misalnya, registrasi 3 Maret sampai dengan 03 April menjadi teregistrasi 03 Maret sampai dengan 03 April. Terjadi karena ketidaktelitian dalam mengerjakan brosur. Pada kesalahan di atas, yang seharusnya tanda hubung tidak digunakan dan dapat digantikan dengan tanda pisah, seperti 03 Maret sampai dengan 03 April, karena tanda pisah digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan atau memberikan makna sampai dengan. Sedangkan tanda hubung lebih tepat dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, misalnya 03/03/2020. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Risa Andriani. Berikut adalah brosur-brosur yang dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rosmalinda Nasution. Pada data brosur FEB Untan, terjadi kesalahan pada tanda kurung. Baiklah, kami akan menjelaskan kenapa tanda kurung harus digunakan pada data pertama, yaitu karena tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Dan pada data tersebut dituliskan untuk itu, program FEB Untan menawarkan 3 buka kurung, 3 konsentrasi tutup kurung. Seharusnya kata yang benar, program FEB Untan menawarkan 3 buka kurung, 3 tutup kurung konsentrasi. Pada data brosur Untan Magister Manajemen, terdapat kesalahan pada kata didasarkan. Seharusnya ditulis berdasarkan.
faktor penyebab kesalahan penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dalam brosur disebabkan karena kurangnya penguasaan kaidah kebahasaan kurang dan kesalahan pada penulisan huruf kapital, yaitu pada Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Seharusnya di setiap awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata penghubung. Pada data brosur ungkas, kesalahan kata dikti yang seharusnya ditulis dikti karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan ataupun dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Pada data brosur Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, terdapat kesalahan huruf kapital pada kalimat biaya perkuliahan yang terjangkau dengan kualitas maksimal tanpa biaya daftar ulang, biaya SKS, dan biaya ujian. Seharusnya ditulis pada kata biaya dan SKS karena biaya terletak di awal kalimat dan kata SKS merupakan singkatan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, ataupun dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Pada data brosur UPB, terdapat kesalahan pada penulisan kerjasama. Seharusnya ditulis rangkai karena penggabungan kata yang mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran ditulis rangkai. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terkait ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, antibiotik. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Yuyun. Pada data brosur Polnep, terjadi kesalahan pada kata pencapaian yang seharusnya pencapaian. Menulis adalah hal yang sangat kompleks, mengingat kita harus merangkai huruf menjadi kalimat, dan kalimat menjadi sebuah ide yang mengandung makna. Namun, kita harus lebih fokus kepada bagaimana menyampaikan pesan dari tulisan tersebut. Pada data brosur BSI, terjadi kesalahan pada kata menginstal yang seharusnya mengunduh. Menulis adalah hal yang sangat kompleks, mengingat kita harus merangkai huruf menjadi kalimat, dan kalimat menjadi sebuah ide yang mengandung makna. Namun, kita harus lebih fokus kepada bagaimana menyampaikan pesan dari tulisan tersebut. Data brosur UNU. Terjadi kesalahan pemakaian tanda baca berbasis yang seharusnya ditulis berbasis karena terpenggal oleh pergantian baris. Selanjutnya, kesalahan pemakaian tanda baca. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris.
Data brosur Institut Agama Islam Negeri. Kesalahan pada kata mengakses, seharusnya mengakses, terjadi karena tidak teliti dalam menulis. Menulis adalah hal yang sangat kompleks, mengingat kita harus merangkai huruf menjadi kalimat, dan kalimat menjadi sebuah ide yang mengandung makna. Namun, kita harus lebih fokus kepada bagaimana menyampaikan pesan dari tulisan tersebut. Data terakhir yaitu brosur STKIP. Kesalahan pemakaian tanda baca. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat, yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Terjadi kesalahan pada 3 Maret sampai dengan 03 April 2020. Seharusnya menjadi 03 Maret sampai dengan 03 April 2020. Kesimpulan. Bentuk kesalahan penulisan yang ditemukan dalam brosur penerimaan mahasiswa baru yang ada di Kalimantan Barat meliputi kesalahan huruf kapital, bahasa asing, penulisan tanggal, dan penggabungan kata. Faktor penyebab kesalahan penulisan dalam brosur tersebut disebabkan oleh 3 faktor, antara lain penguasaan kaidah kebahasaan yang kurang, tidak teliti dalam menulis, dan kurangnya memahami penggunaan kata dalam PUEB. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan ucapan pada video presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.